Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, kembali lagi di podcast Pasca Sarjana IPB. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih di edisi mengulik program studi yang ada di Pasca Sarjana IPB. Kali ini kita akan kembali mengulik mengenai program studi monodisiplin yang ada di Pasca Sarjana IPB. Untuk episode kali ini, kita akan mengulik salah satu program studi pasca sarjana yang berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu program studi Magister Biokimia. Untuk itu telah hadir bersama kita di sini Ketua Program Studi dari Biokimia, yaitu Dr. Hewan Hasim, DEA. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, meskipun sering hujan ya Pak ya di Bogor ini. Karena kota hujan dan ternyata cuacanya tambah ekstrim ya belakangan ini. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang program studi biokimia. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama, mungkin banyak sahabat pasca nih Pak yang masih bingung biokimia itu mempelajari tentang apa ya gitu kan. Mungkin dia kan merupakan dari dua ilmu ya Pak ya, gabungan dari dua ilmu yaitu biologi dan kimia. Nah, Bapak silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biokimia itu adalah ilmu tentang molekul-molekul dan reaksi-reaksinya yang ada di dalam sel hidup. Mulai dari mikroba, tanam-tanaman, hewan, dan manusia. Jadi kalau ringkasnya apa itu biokimia? Adalah ilmu kimia dalam kehidupan. Ini sangat penting karena dari sini ilmu-ilmu tentang pertanian, tentang kedokteran, tentang industri biologi mendapat masukan-masukan sehingga bisa berkembang sangat pesat. Oke, berarti ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali dong ya Pak ya? Oh ya sangat. Jadi dari kata biokimia, kimianya sendiri berarti yang ilmu kimia yang berada di dalam organisme hidup. Bio, itu ya Pak ya? Kalau kimia kan ada di luar sel, betul, atau di tabung reaksi. Ya, betul. Kalau ini di dalam sel, di mana suasananya sangat berbeda. Temperaturnya saja sangat khas. Kita nggak bisa naik di atas 37 derajat, ya kan? Demam namanya, ya kan? Ini pH-nya juga khas juga, 7,4 pH-nya. Jadi memang khas reaksi-reaksi biokimia di dalam sel hidup. Gitu. Di mana sel hidup itu termasuk manusia, hewan, tanam-tanaman, kemudian mikroba. Baik kalau gitu. Nah sahabat pasca, jadi bagi sahabat pasca yang tertarik untuk mempelajari ilmu ini bisa mendaftar di program studi biokimia seperti itu ya Pak ya. Nah untuk program studi biokimia sendiri nih Pak di IPB, kalau saya tidak salah nih ya, PS Biokimia ini merupakan satu-satunya program studi biokimia di Indonesia. Benar, iya Pak? betul. Jadi program studi S1 biokimia itu satu-satunya yang ada di Indonesia. Demikian juga S2-nya, kalau S1-nya saja pertama, apalagi S2-nya. Nggak mungkin orang akan membuat program S2 biokimia, apalagi S3 biokimia, tanpa dia punya S1 biokimia. Nah ini, jadi kalau kita lihat di perguruan tinggi di selain IPB, biokimia itu hanya minat di jurusan kimia. Jadi ada kimia, minat biokimia. Itu sudah kita jalani sekitar tahun 80-an. Dulu biokimia itu ada di Departemen Kimia. Tetapi karena pendahulu-pendahulu IPB ini melihat apa yang terjadi di luar negeri dan juga tren ke depan tentang bioteknologi, maka IPB terdepan untuk membentuk program S1 biokimia. Ini yang resminya didirikan pada tahun 1999. Untuk S1 ya Pak ya? Ya, S1 di ya. 99. Ya. S2-nya tahun 2000. Karena kita sebenarnya kemudian. Iya, tahun kemudian. S2-nya tahun 2000. Ini. Jadi betul pertanyaan tadi bahwa S1 dan S2 biokimia di Institut Pertanian Bogor adalah yang pertama di Indonesia.
Kemudian insya Allah sebentar lagi kita akan melahirkan S3 biokimia. Baik, secepatnya ya Pak ya. Ya. Karena S2-nya sendiri sudah berjalan selama 22 tahun berarti Iya, ya. 20 tahun Karena dan sudah terakreditasi A, ya, baik oke. S2-nya maupun S1-nya. Ya, jadi kita sudah punya akreditasi A. Nah, itu terutama itu dicari juga Pak bagi sahabat pasca nih yang biasanya mencari beasiswa, biasanya kan akreditasi program studi angkatan itu jadi Oh, ditanya. iya. Nah, untuk sahabat pasca untuk tes biokimia ini akreditasinya sudah A ya Pak ya. Iya, Atau sudah kalau A. sekarang unggul ya. Iya, Sangat baik unggul ya. sekarang, sangat baik. Oke. Sejak 2019 yang S2-nya. Ya. Nah, untuk ciri khas dari program studi biokimia sendiri Pak, mungkin untuk lulusan biokimia itu nanti diharapkan akan memiliki kompetensi apa? Nah, kompetensinya itu secara garis besar memiliki 3 kita. Yang pertama menjadi ahli biokimia pertanian, yang kedua menjadi ahli biokimia medis, yang ketiga menjadi ahli rekayasa biokimia. Nah ini 3 rekayasa biokimia. Biokimia pertanian apa itu? Ya, biokimia pertanian adalah orang-orang yang ahli memahami secara mendasar, karena biokimia kan ilmu dasar, mendasar bagaimana interaksi molekul-molekul pada tanaman sehingga pengaruh pupuk itu bisa berpengaruh terhadap kandungan produk dari tanaman atau yang disebut dikenal dengan metabolit sekunder. Nah ini ternyata itu sangat dipengaruhi oleh pemupukan, oleh pH tanah dan sebagainya. Kita bisa optimasi produknya melalui rekayasa-rekayasa biokimia pertanian. Ini yang sangat penting. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua adalah biokimia medis. Artinya kita akan meluluskan orang-orang yang ahli di dalam mengelola percobaan-percobaan tentang obat-obat baru. Pakai hewan percobaan. Kemudian kita lihat reaksi-reaksinya secara biokimia dan dampaknya terhadap treatment obat. Ini jadi medis untuk menghasilkan produk-produk untuk pengobatan penyakit-penyakit pada manusia maupun pada hewan. Ini. Yang ketiga adalah rekayasa biokimia atau yang sering disebut dengan biokimia industri. Untuk apa? Nah, merekayasa mikroba, merekayasa tanaman untuk memproduksi enzim, memproduksi protein-protein yang penting di dalam dunia kedokteran. Begitu. Ya. Berarti ilmunya ini memang bisa diterapkan di berbagai bidang ya Pak ya. Jadi Ya. tadi di pertanian bisa. Pertanian bisa. Karena kan memang mencakup 3 makhluk hidup tadi Iya. ya Pak ya. Jadi ada di manusia bisa Iya. diterapkan biokimia medis, Iya. kemudian di tumbuhan bisa di biokimia di bidang pertanian, Iya, betul. dan juga di hewan ya Pak ya. Iya. Karena bisa menjadi biokimia medis untuk manusia tapi percobaannya dilakukan di hewan dulu ya Pak ya. Berarti untuk lapangan pekerjaan seharusnya tidak ada kesulitan dong ya Pak ya untuk lulusan biokimia, karena ini bisa diterapkan di berbagai bidang dan Iya. berbagai instansi juga memerlukan ahli biokimia ya Pak ya. Betul sekali. Karena apa? Keahliannya sangat-sangat penting ya dalam semua bidang pekerjaan. Hanya permasalahannya karena alumni biokimia pertama di Indonesia, jadi ketika buka lowongan kerja dari suatu lembaga, belum disebut itu nama biokimia. Itu diperlukan misalnya untuk apa lembaga riset, diperlukan sarjana yang terkenal ya kimia, biologi, biokimia. Kadangkala belum disebut. Karena itu kita terus IPB kirim surat kepada lembaga-lembaga yang ada di Indonesia untuk menyebutkan bahwa di Indonesia sudah ada biokimia, baik S1 maupun S2 yang terakreditasi A tadi. Begitu, itu kesulitannya di situ. Oke. Untuk background sendiri nih Pak, untuk bagi sahabat pasca nih mungkin yang ingin mendaftar untuk melanjutkan studinya di Magister Biokimia, background pendidikan berarti kalau dilihat dari Namanya? kompetensinya, berarti
dari bidang studi apa saja nih Pak yang bisa diterima di Iya. biokimia? Kalau yang sekarang kan S2 biokimia, kita sudah punya S1 biokimia, otomatis alumni S1 biokimia. Kalau di luar negeri sudah ada banyak S1 biochemistry. Kalau di luar negeri ada yang mau, bisa. Biochemistry itu yang paling utama. Yang kedua adalah dari biologi. Ya, jadi biologi itu sangat dekat dengan biokimia. Yang kedua dari kimia. Ya, ini dari kimia. Baik kimia murni maupun kimia kependidikan itu bisa masuk ke S2 biokimia. Yang nanti semoga bisa berlanjut ke S3 biokimia. Kemudian juga dari ilmu gizi. Ya, ilmu gizi dari bisa. gizi bisa ya? Dari gizi. Karena kita juga berbicara tentang tadi biokimia medis, salah satunya yang di dalamnya adalah biokimia nutrisi. Ya, begitu. Kalau nanti kan di biokimia ada yang biokimia pertanian yang menginginkan tentang pupuk ya Pak. Kalau dari S1 dari bidang pertanian dimungkinkan tidak Pak untuk Sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. karena kan mereka juga memiliki dasar ilmu kimia dan Iya, biologi ya di iya, S1-nya ya iya, Pak ya. iya. Jadi bisa ya Pak ya. Bisa. Agar bagaimana pupuk bisa bisa lebih efisien pemakaiannya, ya, sehingga tanaman itu bisa memproduksi secara menguntungkan secara ekonomi. Karena kan kalau kita pupuknya terlalu banyak atau juga tidak tepat, sudah biayanya besar, tapi produknya tidak sesuai dengan pembiayaan. Nah, itu biokimia ada di situ posisinya di dalam dunia pertanian. Oke. Berarti di bidang pertanian bisa ya Pak ya untuk background pertanian. Kalau dilihat dari sini mungkin yang tadi Bapak bilang ilmu gizi juga bisa. Karena biokimia ini mempelajari tentang makhluk hidup. Berarti dari peternakan juga bisa ya Pak ya? Bisa. Dimungkinkan ya. Sangat dimungkinkan. Nanti tinggal dia memilih peminatannya di di peternakan, di hewan mungkin ya Pak ya di penelitiannya. Dan banyak sudah mahasiswa S2 kita yang berasal dari perikanan maupun peternakan. Dari perikanan itu membahas apa? Banyak membahas pakan. Pakan untuk ikan, baik ikan hias maupun perikanan untuk produksi, dan juga peternakan. Karena apa? Karena mereka akan membahas tentang enzim-enzim pencernaan. Bagaimana mekanisme kerjanya untuk bisa punya pakan yang bisa didegradasi dulu oleh enzim pencernaan. Sehingga ketika diberikan langsung cepat sekali besarnya. Nah, di situ Mempercepat masa panen ya. mempercepat pertumbuhan juga. Dan itu sangat signifikan hasilnya. Gitu. Baik. Nah, untuk penelitian sendiri nih Pak, untuk membantu apakah lab di biokimia sudah tersedia sehingga mahasiswa tidak perlu lagi mencari tempat penelitian di luar gitu, karena kan itu bisa memperpanjang masa studi ya Pak. Tapi kalau apabila di biokimia sendiri fasilitas labnya sudah lengkap, itu kan sangat membantu mahasiswa ya Pak. Gimana? Alhamdulillah, kita terima kasih kepada Pak Rektor ya yang telah membangunkan khusus gedung biokimia di seberang Masjid Al-Huriyah ya, yang cukup megah dengan 4 lantai dan juga laboratoriumnya ya di situ. Ya memang kalau laboratorium itu peralatannya kita kan harus sharing juga. Makanya kita juga nggak terlalu jauh dengan lab advance ya, yang baru yang punya IPB yang ada di komplek perumahan ke sana. Dan juga kita walaupun demikian kita tetap berkolaborasi dengan BRIN dengan Kementerian Pertanian. Karena banyak juga mahasiswa-mahasiswi kita yang juga dari BRIN. Jadi kita tetap memanfaatkan laboratorium-laboratorium yang ada di Bogor terutama sebagai kota riset Indonesia. Itu ya Pak. Saya baru ini Pak, Bogor adalah kota riset Indonesia. Iya, kota riset Indonesia itu Bogor. Baik. Terutama riset-riset pertanian. Oh, ya karena sekarang Ibu Suli bisa lihat itu, coba lihat kejaran tentara pelajar, itu kan punya pertanian semua. Banyak mahasiswa kita yang ada di sana, ada BB Biogen. Sayang kalau kita nggak kerjasama dengan mereka. Dan mereka punya alat-alat yang sangat canggih, gitu. Jadi di biokimia secara umum kita punya peralatan, tetapi peralatan-peralatan yang lain kita harus kerjasama dengan
lembaga-lembaga riset yang ada di sekitar kita. Cukup banyak. Terima kasih. Berarti artinya untuk sahabat pasca nih tidak perlu khawatir ya Pak ya untuk nanti penelitiannya bagaimana, tidak perlu kesulitan karena di biokimia di IPB sendiri sudah menyediakan lab dan juga lab sharing di advanced laboratory itu ya, dan juga biokimia bekerja sama dengan balai-balai penelitian yang posisinya masih berada di Bogor, jadi mahasiswa tidak perlu kesulitan untuk keluar kota seperti itu ya Pak ya, dengan BRIN dengan Kementerian Pertanian terutama. Nah berarti untuk mahasiswa BIK sendiri saat ini berarti sudah berasal dari instansi dan juga fresh graduate. Jadi tidak hanya fresh graduate ya, tapi dari instansi-instansi juga banyak yang mengambil melanjutkan studinya di biokimia IPB ya Pak ya. Iya betul. Karena itu kan kita bersama-sama Pasca Sarjana IPB membuka program bukan sekedar yang normal, tetapi ada yang by research. Nah, yang by riset ini kebanyakan mereka adalah para peneliti-peneliti dari BRIN maupun dari Kementerian Pertanian. Dan sudah kita buka. Jadi kita punya program yang reguler dan ada program by riset. Oke. Nah, sahabat pasca, program studi Magister Biokimia ini sudah menyediakan memfasilitasi bagi sahabat pasca yang baik yang berasal dari fresh graduate maupun yang sudah bekerja terutama peneliti, karena biokimia sudah membuka 2 jalur pendaftaran ya Pak ya, yang by course atau reguler kuliah biasa dan juga by research, dan biasanya itu diambil oleh calon-calon mahasiswa yang telah bekerja seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi jangan khawatir nih calon mahasiswa yang akan mendaftar ke BIK memfasilitasi dari segala lini background calon mahasiswa ya Pak ya. Nah kalau untuk pendaftarannya sendiri Pak, BIK sendiri membuka pendaftaran dalam 1 tahun berapa? Dalam 1 tahun 2 kali. Jadi di semester ganjil maupun semester genap. Dan itu pendaftarannya bersama-sama Pasca Sarjana IPB melalui online. Membuat akun di sana dan nanti jangan lupa tanggal-tanggalnya karena itu harus tepat ya di Pasca Sarjana. Nah, memang kebetulan Pasca sendiri sekarang sudah membuka nih Pak pendaftaran untuk semester genap. Jadi jangan khawatir sahabat Pasca, jangan karena BIK ternyata membuka 2 kali pendaftaran, tidak hanya di semester ganjil tapi juga di genap yang sudah kita buka Pak, udah pendaftarannya. Jadi jangan sampai ketinggalan, segera cari informasi-informasi mengenai pendaftaran sekolah pasca sarjana. Nah, tadi Bapak sempat singgung bahwa BIK akan berencana membuka program studi serata doktor ya Pak ya. Nah, itu sudah dalam tahap apa nih Pak? Ya, sudah dipresentasikan di depan Komisi A Senat IPB dan sekarang lagi perbaikan dan nanti akan dirapatkan lagi di Senat secara pleno. Jadi semoga lancar, sekarang lagi ada proses perbaikan. Dan yang paling utama yang disoroti itu adalah peluang-peluang beasiswa. Ini makanya saya harus bisa mengeksplor peluang-peluang beasiswa yang bisa masuk ke IPB atau ke biokimia baik untuk S2 maupun S3 sehingga mahasiswa itu tidak sedih ketika masuk ke IPB nanti biaya risetnya dari mana ya. Yang pertama saya kemukakan semua dosen-dosen biokimia itu kan punya riset. Jadi kita bisa untuk risetnya insya Allah tidak mengeluarkan biaya dari masing-masing mahasiswa karena kita bekerja sama untuk mengerjakan riset-riset yang kita punya. Kemudian dengan terakreditasi A juga pulang dapat LPDP juga bisa. Kemudian yang lainnya lagi kita juga kolaborasi di dalam riset di biokimia dengan teman-teman kita yang ada di BRIN. Jadi biayanya akan ditanggung oleh laboratorium BRIN maupun laboratorium kita. Jadi saya berusaha sekuat tenaga untuk seluruh mahasiswa S2 dan S3 biokimia nanti tidak ada biaya riset karena risetnya sudah ada di biokimia maupun kolaborasi dosen biokimia dengan lembaga riset yang ada. Oke. Gitu. Nah, sahabat pasca menarik sekali bukan? Jadi bagi sahabat pasca nih yang masih bingung mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 tapi pilih program studi apa nih ya gitu kan. Nah, biokimia bisa menjadi salah satu pilihan yang cukup meyakinkan ya Pak ya. Dan apalagi kita juga punya kolaborasi yang dulu dengan
yang sekarang dipindah ke BRIN dengan Eijkman sebenarnya. Oh, iya, Laboratorium Eijkman. Karena ada dosen kita Pak Profesor Imade Artika itu adalah peneliti Eijkman. Yang sekarang otomatis pindah ke BRIN. Karena Eijkman sudah boyong ke BRIN begitu. Oke, baik. Wah, sangat menarik sekali ya, sahabat Pasca. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Pesan-pesan yang ingin disampaikan ke sahabat Pasca yang masih bingung nih memilih program studi apa. Mungkin Bapak bisa sampaikan kenapa harus memilih S2 Biokimia IPB. Untuk future Indonesia maupun IPB ke depan, basic science itu sesuatu yang sangat penting. Kita, sahabat Pasca, masih bisa melihat dahulu kita memberantas hama tanaman itu dengan pestisida. Ke depan tidak perlu pestisida lagi. Karena apa? Kita bisa membuat tanaman yang bisa menghasilkan sesuatu sehingga hamanya tidak diperlukan lagi. Karena itu biokimia menjadi sesuatu yang sangat fundamental untuk mencapai pertanian atau smart agriculture ke depan. Tanpa S1, S2, dan S3 biokimia, pertanian kita akan tertinggal. Apalagi di era bioteknologi. Dalam dunia pertanian, dalam dunia kedokteran, sekarang ada vaksin, ada booster, sebagainya. Itu basicnya semua dari biokimia. Biokimia medis namanya. Kemudian juga produksi protein untuk treatment pengobatan. Coba juga kita mengembangkan biokimia analitik. Apa itu? Untuk menganalisis kandungan gula darah. Glukotes namanya. Itu juga sangat diperlukan oleh kita semuanya. Jadi tes itu kan dulu pertama pakai laboratorium untuk ngetes gula darah. Sekarang cukup pakai strip. Betul. Nah, siapa yang Bisa produksi setiap itu? hari. Itu semua orang biokimia. Bahkan dunia kedokteran tidak ada apa-apanya tanpa biokimia, tanpa ilmu fisika, tanpa basic science. Maju mundurnya dunia kedokteran karena peralatan yang ada dan obat-obat yang ada. Demikian pesan saya. Baik, sahabat Pasca. Jadi bagi sahabat Pasca yang tertarik nih untuk melanjutkan program studi ke S2, biokimia merupakan salah satu program studi yang sangat menjanjikan untuk dari lapangan pekerjaannya ya Pak ya, karena bisa diterapkan di segala bidang. Dan juga untuk background, jangan khawatir untuk sahabat Pasca yang memiliki background pendidikan pertanian, perikanan, atau peternakan, gizi. Khawatir nih apa ya, nanti saya nggak terima lagi nih harus ilmu biologi atau kimia. Itu tetap insya Allah masih bisa, karena biokimia sendiri mempelajari tadi yang 3 makhluk hidup ya, jadi manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi jangan khawatir. Jadi untuk biokimia IPB, background pendidikan itu tidak terlalu sempit ya Pak ya, tapi luas, bisa mencakup di pertanian, peternakan, gizi, dan tentu saja ilmu eksakta yang pastinya yang biologi dan kimia. Seperti itu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Nah, sahabat Pasca, demikian ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan Ketua Program Studi Biokimia, Pak Hasim. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini sangat dapat bermanfaat buat sahabat Pasca, terutama yang masih bingung untuk memilih untuk melanjutkan ke program studi apa nih, gitu kan. Nah, jika ada kata-kata yang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Hasim untuk bincang-bincang kali ini. Sama-sama. Di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan waktu ke podcast Pasca Sarjana. Nah, untuk sahabat Pasca, apabila masih ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang perkuliahan atau tentang kurikulum di biokimia, bisa datang langsung ke Sekretariat Program Studi Biokimia di Jalan Meranti, Gedung Biokimia di seberang Masjid Al-Huriyah kalau di kampus IPB Darmaga, atau bisa melalui email di biokimia@apps.ipb.ac.id. Dan untuk informasi mengenai pendaftaran, sahabat Pasca bisa mengirimkan email di alamat pmbpasca@apps.ipb.ac.id, atau bisa langsung datang ke Gedung Pasca Sarjana lantai 3 di kampus IPB Darmaga Bogor. Untuk laman mengenai informasi mengenai pendaftaran bisa dilihat di laman admisi.ipb.ac.id. Nah, biasanya kita sebelum menutup, saya pakai pantun nih Pak. Jalan-jalan ke Bekasi,
Beli buah naga untuk buah tangan. Jangan lupa makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan. Sampai jumpa di podcast Pasca Sarjana IPB selanjutnya. Sekolah Pasca Sarjana IPB, ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.